Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Iya, selamat siang. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Reza karena sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarain mengenai Single Identity Number, penerapan NPWP dan juga registrasi kebapeanan. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu. Nama saya Komaria. Saya berasal dari, jurusan D3 Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN tahun 2018, Bu. Boleh Ibu Hmm, perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Reza Konesti. Sekarang saya pelaksana di Subdit Registrasi Kepabeanan, Direktorat Teknik Kepabeanan, Kantor Pusat Bea Cukai. Oh, iya, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Dek? Itu aja mungkin, Bu. Itu aja ya. Ya, dan juga saya izin untuk merekam video Zoom kita pada kali ini, Bu, untuk keperluan, ujian akhir semester saya. Oke, silakan saja. Tapi mungkin ini ya, Dek ya. Nanti selama kita wawancara boleh nggak ini videonya dimatiin saja karena takutnya koneksinya terganggu. Oh iya, Saya boleh, Bu. soalnya handphone, nggak itu ya. Ya, boleh, Bu, boleh. Dipersilakan saja. Lebih Mungkin kurang berapa lama untuk wawancaranya kita? untuk wawancaranya kurang lebih 30 menit, Bu, dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan nantinya. Oke. Jadi ini nggak apa-apa ya, saya matiin ya video Zoom-nya ya. Boleh, Bu, boleh. Silakan. Oh ya, satu lagi nanti karena ada anak-anak ya di rumah, mungkin nanti ada suara-suara anak kecil, harap dimaklumi ya. Iya, Bu, nggak apa-apa. Siap, Bu. Oh ya, kita santai aja ya. Ya. Ya, silakan kalau mau dimulai. Mungkin langsung saja ya, Bu, ke pertanyaannya. Sebelumnya itu saya pernah membaca pada tahun 2017 kalau nggak salah beritanya tentang Single Identity NPWP untuk diterapkan kepada registrasi kebapeanan. Nah, yang ingin saya ketahui pada siang hari ini adalah mengenai Single Identity dan penerapannya di registrasi kebapeanan ini, Bu. Pertanyaan pertama adalah, apa sih, Bu, sebenarnya Single Identity ini? Baik, Ya. terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya single identity ini lahir dari cita-cita. Kita ingin mempermudah atau enggak mengefisiensikan data, mengintegrasikan data gitu. Namun untuk saat itu, ketika itu ya, itu kalau nggak salah dimulai tahun 2016, kita mulai itu. Kita membuat single identity, menjadikan NPWP sebagai single identity yang digunakan di bea cukai untuk semua pemenuhan kewajiban pabean. Jadi kita menggunakan data NPWP. Nah, karena kan bea cukai sama pajak itu kan satu rumah lah ya, sama-sama Kementerian Keuangan, jadi lebih gampang untuk menerapkannya terlebih dahulu dibandingkan nanti kalau kita join dengan yang lain-lain gitu, lembaga lain. Itu ya. Jadi single identity itu identitas tunggal yang nantinya digunakan oleh bea cukai untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban di bidang kepabeanan. Gitu deh. Oh iya, Bu, paham. Terus setelahnya, Bu, apa sebenarnya yang melatar belakangi terbentuknya single identity ini? Ya, itu yang melatar belakanginya itu yaitu yang pertama adalah keinginan. Pertama itu keinginan untuk agar apa ya, terjadi peningkatan pelayanan, simplifikasi prosedur, sehingga nantinya arahnya itu adalah percepatan perizinan dalam kemudahan dalam
pajak maupun kepabeanan gitu. Itu awalnya. Kita ini kan apa ya? Di bea cukai ini banyak sekali perizinan. Ada perizinan registrasi kepabeanan, ada cukai, ada lagi nanti dapat untuk kalau dia TPP, kawasan bebas, kawasan berikat, itu dia punya izin masing-masing gitu. Jadi kita berpikir gimana kalau izin ini yang banyak ini, yang masing-masing itu harus istilahnya disubmit formnya itu, gimana kalau disatukan gitu kan? Cita-citanya seperti itu, disatukan gitu kan, sehingga apa ya? Sehingga lebih efisien gitu, efisien dalam pelayanan dan efisien dalam data juga gitu, lebih efektif lah. Nah, selama ini pajak sendiri, bea cukai sendiri. Jadi seandainya nih ada perusahaan A, dia ada pelanggaran pajak lah misalnya. Contoh kecilnya nggak lapor SPT misalnya, tidak lapor SPT tahunan atau SPT masa. Itu kan kita tidak tahu. Bea cukai nggak tahu itu. Oh, perusahaan ini sebenarnya punya masalah dengan kantor pajak gitu. Tapi di bea cukai dia lolos-lolos saja gitu. Karena tidak ada sinergi, tidak ada integrasi antara data di bea cukai dan pajak. Padahal kita ini satu rumah gitu. Kenapa tidak kita sinergikan gitu? Sehingga diharapkan nanti bukan hanya dari segi pelayanan, tapi juga dari segi kepatuhan dari pengguna jasa. Jadi jangan sampai dia patuh di bea cukai, ternyata dia tidak patuh di pajak, atau sebaliknya, dia patuh di pajak, ternyata di bea cukai dia itu blacklist gitu. Jangan sampai terjadi seperti itu gitu. Itu salah satu yang melatar belakanginya. Kita berpikir bagaimana sih supaya perizinan ini nggak terlalu ribet lah, biar gampang gitu. Kalau bisa satu pintu, satu identitas saja, nggak usah lah bea cukai pakai nomor sendiri, pajak pakai nomor sendiri, nanti di perdagangan pakai nomor sendiri dia kan, atau nanti di dinas lain dia pakai nomor sendiri gitu. Kalau bisa semuanya itu satu pintu gitu. Awalnya seperti itu kami berpikir. Kemudian di tahun 2018 itu terbit PP 24 tahun 2018. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018, nanti coba dicari aja ya Dek ya. Peraturannya itu di bulan Juni kalau nggak salah ya. Saya kurang agak lupa ya, bulan Juni 2018 itu terbitnya. Itu tentang kemudahan berusaha dengan online single submission gitu. Nah, yang kami cita-citakan itu hanya yang awalnya hanya NPWP dan istilahnya NPWP dan registrasi kepabeanan dijadikan single identity. Dengan keluarnya PP tersebut itu mendorong untuk semua kementerian lembaga semuanya itu dalam satu pintu, dalam satu akses, dalam satu online single submission, supaya dia bisa mensubmit dokumen itu satu submit semua perizinan keluar. Luar biasa itu, luar biasa. Itu perlu effort yang sangat luar biasa. Pemerintah mengeluarkan PP itu istilahnya benar-benar dadakan. Kami yang sudah istilahnya memikirkan itu dari dulu dan istilahnya maju mundur dan hanya berani dengan pajak aja. Tapi pemerintah kemudian langsung mengeluarkan peraturan tersebut dan semuanya perizinan, semuanya itu dari kelurahan, dari kecamatan, dari kota, kabupaten, kementerian lembaga, BPJS juga masuk, terus perdagangan, dinas BKPM, semuanya itu dijadikan satu form untuk submit data, dan itu akan keluar semua perizinan. Itu dari instruksi pemerintah yang dari PP 24 tahun 2018. Nanti coba di-download dulu untuk PP-nya ya, Dek ya.
Jadi Bu, pada Hmm? awalnya memang kita itu antara bea cukai dan pajak menggunakan single identity ini. Tapi pada tahun 2018 berubah menjadi online single submission ya Bu ya. Pada tahun 2018. Kalau bahasa Indonesianya itu pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Itu bahasa Indonesianya. Ya. Berarti sekarang menggunakan perizinan berusaha secara elektronik ya Bu? Iya, OSS dari di sistem OSS. Jadi bukan hanya antara NPWP dan juga registrasi kepabeanan, tapi juga semua kementerian atau lembaga itu sudah menggunakan sistem ini. Begitu ya, Bu ya? Betul, betul sekali. Semua kementerian lembaga itu semuanya sekarang satu pintu. Untuk mendapatkan izin dari semua kementerian lembaga itu, cukup mereka submit form di OSS. oss.go.id. Online single submission. Jadi, satu kali dia isi data, thread, udah diisi, langsung keluar semua perizinan. Gitu. Kalau untuk penerapannya sendiri, Bu, bagaimana, Bu, di lingkungan kepabeanan dan cukai ini? Nah, ini pertanyaan bagus ini, Mbak. Awalnya itu kan, seperti yang saya bilang kan 2016 ya, itu udah mulai diterapkan NPWP sama registrasi kepabeanan gitu kan. Kita mencoba untuk data-data dari NPWP itu misalnya kalau dia KSWP-nya tidak valid, tidak menyampaikan SPT tahunan, tidak menyampaikan SPT masa, itu akan diblokir di bea cukai. Jadi dia nggak bisa melakukan kegiatan pabean lah, karena tidak patuh terhadap pajak gitu kan. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya waktu, ada peraturan pemerintah tahun 2018 tadi kan, PP 24 tahun 2018, akhirnya kita mau tidak mau, kita itu maksudnya bea cukai ya mau tidak mau, itu harus mengikuti perkembangan yang ada kan. Di awal-awal PP itu keluar, itu kelabakan. Saya bilang kelabakan ya. Karena apa? Karena nggak ada yang siap. Siapa yang nanti jadi pilotingnya gitu kan? Siapa nanti yang mengolah data? Siapa nanti yang istilahnya menjadi leadnya gitu kan? Itu. Awalnya itu dulu, kalau nggak salah itu BKPM. Di Menko, Menteri Koordinator Perekonomian, Menko Perekonomian yang menghandle itu akhirnya. Karena belum siap. Karena belum siap, tapi peraturan udah keluar gitu. Mau tidak mau kan harus dijalankan gitu. Jadi itu dulu dijalankan dengan penuh kekurangan. Penuh kekurangan. Saya ingat itu waktu awal-awal itu, NIB ya namanya ya, nomor induk berusaha. Nah, untuk identitasnya itu, namanya NIB. Waktu awal-awal launching itu, aplikasinya nggak siap, terus formnya itu ngaco. Ngaco itu dalam arti kata, kan dia menarik data dari NPWP. Menarik data dari NPWP, gitu, dari pajak gitu kan. Nah, menarik data pajak itu, banyak data itu yang entah mengapa yang ditarik itu data lama gitu. Jadi, yang muncul ketika pengguna jasa memasukkan nomor NPWP adalah alamat awal. Alamat pertama kali mereka mendapatkan NPWP. Dan itu sempat tidak bisa diubah di aplikasi OSS. Terus gimana solusinya gitu kan? Padahal mereka udah berubah alamatnya. Nah, mau tidak mau ya diterima gitu pada waktu itu. Karena memang banyak kecacatan lah. Namanya aplikasi baru ya, langsung diuji cobakan gitu. Dan itu juga banyak dulu protes. Walaupun banyak protes, tapi banyak juga yang senang gitu. Karena kan dengan hal tersebut, mereka jadi istilahnya gampang gitu. Sampai BPJS pun, Mbak, itu
di sana ya, itu langsung terintegrasi gitu. Nih, ketika kita memasukkan nomor NIK KTP ya, nomor NIK KTP, itu langsung keluar datanya. Data-data istilahnya itu individualnya. Data-data si direktur, misalnya direktur perusahaan atau siapa. Ketika kita masukkan NPWP langsung keluar itu datanya. Data alamat, segala macamnya kan. Memang itu cukup bagus. Dan banyak orang mengapresiasi itu gitu kan. Awal-awal itu berbondong-bondong orang untuk mensubmit untuk dapat NIB itu, nomor induk berusaha. Karena kan itu keren sekali. Di mata dunia usaha itu sangat keren lah. Hanya dengan 1 kali form, 1 kali submit, semua perizinan selesai. Dan itu hanya dalam waktu 3 jam. Coba Anda bayangkan. Itu ketika disubmit itu sebentar banget itu langsung keluar semuanya. Nah, itu juga yang menjadi kelemahannya sampai sekarang itu kelemahannya, karena ini kan diisi sendiri ya oleh pengguna jasa. Jadi banyak data sampah, saya bilang data sampah akhirnya yang menumpuk gitu, karena ternyata waktu awal-awal itu sempat nggak difilter. Jadi satu perusahaan, satu NPWP itu bisa mendaftar sampai banyak gitu. Jadi bisa dapat NIB itu sampai lebih dari 1 gitu. Itu yang dulu sempat menjadi kericuhan. Data-data itu sempat dulu istilahnya kita bilang, ya ini data apaan gitu kan. Kalau dalam bahasa kasarnya ya Mbak ya, data apa ini gitu. Data yang kita dapat dari WSS itu. Karena banyak sekali data-data sampah waktu itu. Yang mendaftar NIB udah banyak banget, tapi ternyata setelah difilter, banyak yang double-double. Banyak yang alamatnya nggak valid. Tidak terupdate, dan segala macamnya. Ya namanya itu baru ya, wajar lah. Waktu baru awal-awal penerapan. Tapi semakin kesini semakin diperbaiki, sampai sekarang pun masih dalam proses perbaikan itu. Kita terus berkoordinasi itu dengan OSS, dengan pajak, terus berkoordinasi untuk menyempurnakan aplikasi ini. Begitu. Ada yang mau ditanyakan dulu, Mbak? Ya, tentunya banyak ini ya Bu ya, awal-awalnya banyak kekurangannya, tapi semakin kesini semakin bagus ya Bu ya. Ya, namanya awal-awal kan anak-anak, kalau orang pemula itu kan, kalau anak kecil baru belajar jalan jatuh-jatuh dulu, lama-lama kan lancar gitu. Tapi kalau sekarang sudah sangat membantu ya Bu dengan menggunakan OSS ini. Saya bilang ini bagus dalam hal pengguna jasa ya, karena mereka sangat dimudahkan lah. Dari segi pengguna jasa itu mereka sangat dimudahkan. Sistemnya ini menganut prinsip trust and verify. Maksudnya adalah percaya aja. Data yang mereka masukkan itu semuanya kita terima. Mereka langsung dapat perizinan, langsung keluar. Nah, verifikasinya itu nanti di akhir gitu. Kalau dulu kan kita verify and trust. Kita verifikasi dulu. Data yang mereka submit kita verifikasi. Kita lihat ini ada yang salah enggak gitu kan. Ada yang janggal atau enggak. Kalau ada yang janggal kita kembalikan dulu, kita tolak. Kemudian kan nanti dia perbaiki. Sampai akhirnya kan nanti ya data itu bisa dipercaya, baru kita terima gitu. Kalau sekarang memang prinsipnya adalah trust and then verify gitu kan. Dipercaya terlebih dahulu baru kita verifikasi gitu. Dan apa ya, sih nggak bilang itu jelek tuh enggak. Kalau untuk kemajuan, demi kemajuan ya, memang diperlukan. Udah nggak ada zamannya lagi lah kita istilahnya curiga orang lah. Zamannya sekarang kan kita ini serba digital gitu, serba mudah gitu.
Jadi itu sangat-sangat membantu lah. Hanya saja memang untuk verifikasi datanya, saya bilang ini lebih sulit lah. Datanya lebih tidak bisa dipercaya lah daripada yang dulu. Karena kalau dulu kita lakukan verifikasi di awal. Sementara ini yang sekarang ini kita lakukan verifikasinya di akhir. Yaitu kita harus perbanyak dari segi monitoring dan evaluasi. Ini lagi Zoom bentar ya. Mohon maaf ya Mbak ya, ini anak saya nih. Iya, Bu. Ya, lucu itu. Ya, gimana Mbak? Ada pertanyaan lagi? Dilanjutkan aja nggak apa-apa. Mungkin pertanyaan selanjutnya tentang bagaimana sih respon dari pengguna jasa terkait penerapan single identity ini, Bu? Atau Iya, OSS tadi. Ya udah saya jawab itu kan tadi. Mereka puas. Iya, responnya itu. Respon awalnya memang kaget kan. Waktu pas pertama kali submit. Karena masih banyak trouble ya masalah. Itu waktu itu BKM, saya ingat tuh BKPM Menko di Menko itu waktu awal-awal. Itu sampai numpuk sekali. Numpuk orang untuk istilahnya antri. Jadi dibatasin itu. Tiap hari itu cuma 1.000 kalau nggak salah waktu itu. Untuk pelayanan terkait OSS ini. Waktu itu. Sangat numpuk. Waktu awal-awalnya. Banyak yang protes waktu itu. Cuman ya mereka paham lah. Namanya sistem baru kan. Sekarang mereka sangat senang lah. Yang dulunya mungkin kalau untuk perizinan bisa sampai 1-2 bulan, 3 bulan baru selesai. Sekarang 3 jam, 1 hari udah selesai gitu, udah beres. Malah nggak nyampe ya dalam hitungan menit, misalnya kalau udah ahli banget itu udah beres itu langsung. Jadi responnya ya sangat baik lah dari pengguna jasa itu. Mereka sangat senang lah, appreciate gitu. Sangat mereka istilahnya itu mengagung-agungkan loh. Keren ya sekarang ya. Pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana sebenarnya respon dari pengguna jasa terhadap penerapan single identity number ini? Oh iya, tadi udah saya sempat jawab sedikit ya Mbak ya, yang tadi. Yang jelas pengguna jasa itu dari sisi pengguna jasa itu sangat membantu lah, benar-benar sangat memudahkan. Karena apa? Karena selama ini mereka itu mengurus perizinan itu bisa sampai 3 bulan, sampai tuntas semuanya. Tuntas. Dari awal, dari surat keterangan domisili, dia minta di kelurahan, perubahan di NPWP, nanti di TDP, SIUP, API, di registrasi kepabeanan, di API khusus, API teh, gitu, APIT dan sebagainya. Itu bisa sampai 3 bulan baru selesai. Sementara sekarang dengan adanya OSS ini, dengan 1 kali submit, nggak nyampe hitungan berapa jam kalau mereka pintar ya, maksudnya kalau mereka sudah terbiasa mengisi itu malah dalam hitungan menit juga udah selesai gitu. Jadi lebih memudahkan pengguna jasa ya, Bu ya, dengan adanya single identity ini. Betul sekali. Mereka sangat senang lah, sangat appreciate dengan hal tersebut. Keren lah istilahnya. Mungkin tadi kan OSS itu kan dari semua kementerian atau lembaga-lembaga di seluruh Indonesia ini terintegrasi dengan satu aplikasi ya Bu ya, satu situs. Betul. Nah, bagaimana sih prosedur atau pemilihan data yang digunakan untuk masing-masing lembaga ini Bu? Data-datanya itu berbentuk seperti apa sebenarnya? Oh, gimana Mbak maksudnya data-datanya? Data-data dari pemilihan data untuk misalnya untuk Bea Cukai sendiri, OSS itu seperti apa misalnya bentuk datanya?
Oh, pemilahan datanya ya, gitu Iya, ya? pemilihan datanya. Oke. Begini, memang kan di OSS itu bisa semuanya keluar gitu. Data BPJS, sampai BPJS pun bisa keluar lewat OSS gitu. SIUP, TDP. Nah, itu memang yang mengolah, yang menjadi leadernya itu adalah OSS ya, yang menjadi lead. Di sana istilahnya server utamanya. Nanti oleh OSS untuk data khusus bea cukai aja ya, itu nanti data-data yang berhubungan dengan kepabeanan, berhubungan dengan bea cukai, itu akan dialirkan ke INSW dulu. Baru nanti ke IKC. IKC itu IT-nya bea cukai lah. Kita bahasakan ke apa ya, tim IT-nya bea cukai gitu. Nah, data-data yang dari OSS itu nanti kenapa harus lewat INSW? Nah, ini juga nih yang menjadi apa ya istilahnya itu double ya. Dulu itu ada yang namanya Indonesian National Single Window. Jadi website INSW ini dia mengolah seluruh kegiatan pabean, seluruhnya itu lewat INSW cita-citanya. Tapi kemudian ada yang namanya itu yang saya bilang tadi yang PP dengan keluarnya PP 24 itu tadi, akhirnya INSW ini ya begitu Mbak akhirnya. Jadi akhirnya jadi kayak perantara dari OSS itu dialirkan dulu ke INSW, INSW nanti masuk ke datanya ke bea cukai, ke IKC ya. Nanti yang menggunakannya nanti kan di direktorat saya itu di Direktorat Teknis Kepabeanan, di Subdit Registrasi. Nah, data-data yang ada itu nanti dialirkan, istilahnya itu dimasukkan ke server kita lah di situ. Semua data dia itu kayak gini Mbak, kalau dia ngisi form itu kayak mencentang gitu Mbak. Saya misalnya membuat apa ya, mengisi form di OSS gitu. Kamu mau apa gitu kan, izin apa yang mau kamu ambil, misalnya centang NPWP, centang misalnya importir, centang eksportir, centang PPJK misalnya kan, centang apa lagi misalnya BPJS dicentang juga. Nah itu nanti yang dicentang-centang itu nanti datanya itu akan mengalir gitu. Itu berarti kan datanya milik bea cukai gitu kan. Nanti datanya milik BPJS, nanti datanya milik API, Dinas Perdagangan, Angka Pengenal Importir gitu kan. Kalau dia ada penanaman modal milik BKPM nanti kan. Nah, kalau di kementerian lain saya kurang tahu teknisnya ya. Tapi di bea cukai itu data bea cukai oleh OSS itu dialirkan ke INSW, lalu di INSW nanti diolah, kemudian dialirkan lagi ke IKC. Direktorat IKC, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Itu direktorat IT-nya bea cukai lah, di kantor pusat bea cukai itu. Yang mengolah seluruh data server bea cukai ada di situ. Nah, itu nanti data-data itu yang punya akses untuk melihat data itu adalah di Subdit Registrasi Kepabeanan untuk saat ini, karena tusinya ada di registrasi kepabeanan. Nah, data itu kan kita dapat dari itu. Nah, data itulah nanti yang akan kita istilahnya verifikasi. Tadi kan saya bilang trust and verify ya. Data-data itu kan kita percaya dulu semuanya kan. Data-data itulah nanti yang kita verifikasi kembali, kita lihat kembali kan, supaya data itu menjadi istilahnya ada nilainya lah, berharga gitu. Jadi kita tidak hanya istilahnya percaya aja lah sama pengguna jasa gitu. Tapi kita juga harus memverifikasi data itu benar atau enggak gitu. Begitu Mbak. Tadi ada kata-kata trust in verify ya Bu ya. Bagaimana cara untuk memverifikasi data-data tersebut itu tuh benar atau enggak Bu? Ya. Nah, kan kita dapat data ya dari OSS ya. Data-data itu kan berupa ya data isian dari pengguna jasa kan. Berupa data alamat, data eksistensi lah. Eksistensi ya, data eksistensi perusahaan kayak data alamat, modalnya berapa gitu kan, KLU-nya apa aja,
KLU yang ada di NPWP itu, Mbak. Paham kan yang klasifikasi lapangan usahanya itu apa aja gitu kan. Istilahnya itu nature bisnisnya itu apa gitu kan. Data-data itu. Terus nanti kita dapat juga data responsibility. Itu adalah data-data penanggung jawab perusahaan yang meliputi data komisaris dan data direksi. Kalau nanti kita itu meliputi ada data identitasnya KTP, dari KTP isiannya itu NPWP dari si direktur gitu kan. Nanti ada laporan, setelah itu ada laporan keuangannya juga, ada data laporan keuangan gitu, ada data lainnya juga. Nah, di Bea Cukai kita memverifikasinya itu namanya itu dengan cara monitoring dan evaluasi, atau disebut dengan MONEF ya. Mungkin di pajak juga ada MONEF. Nah, di Bea Cukai juga ada MONEF ini. Nah, cara kita melakukan MONEF terhadap data yang sudah kita dapatkan dari OSS itu adalah yang pertama itu dengan penelitian administrasi. Yang kedua itu bisa dengan penelitian lapangan. Untuk penelitian administrasi itu kita bandingkan dengan data-data lain. Maksudnya itu misalnya dari segi isian data, itu kan bisa kita lihat, kira-kira wajar nggak sih isian datanya gitu kan. Itu kan bisa kita cek juga secara online gitu ke NPWP gitu kan, di portal X1 pajak. Kebetulan kami punya akses ke portal X1 pajak gitu. Bisa juga nanti kita cek ke apa tuh namanya tuh Dukcapil untuk data NIK-nya, NIK dari penanggung jawab. Nah, itu meliputi penelitian administrasi gitu. Administrasi itu dalam arti kata ya penelitian isiannya lah gitu kan. Isiannya itu benar apa enggak gitu kan. Itu kan bisa kita cari, bisa kita selidiki lah. Sekarang kan bisa lewat Google kita cari kan. Searching aja nama perusahaannya apa, benar nggak sih alamatnya di situ gitu kan. Oh, ternyata benar alamatnya di situ gitu kan. Atau yang lain-lain gitu. Ada juga yang namanya, yang kedua itu ada penelitian lapangan. Penelitian lapangan itu kita lakukan ketika penelitian administrasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian data eksistensi dan responsibility. Nah, misalnya yang diisikan tadi kayak tadi yang saya bilang, waktu awal-awal OSS kan saya bilang itu ketika mereka submit ya keluar adalah alamat awal, otomatis kan datanya salah itu ya, nggak sesuai, nggak update lah. Nah itu banyak sekali kita cek lah itu, kita lakukan itu penelitian administrasi ke website, ke portal X1 pajak, kita cek alamatnya di pajak gimana, kan yang pajak kan yang terbaru lah ya, kita percayalah yang pajak yang terbaru gitu. Nah, apabila terjadi tidak sinkron antara NIB dan pajak, itu biasanya kita surati dulu. Yang bersangkutan kita surati perusahaannya. Kita beritahukan bahwa terdapat ketidakcocokan data. Sehingga kita meminta mereka untuk melakukan perubahan data. Dalam jangka waktu 30 hari. Kita kasih waktu 30 hari untuk mereka melakukan perubahan data. Supaya merubah ke data yang benar gitu. Sehingga sinkron gitu, semua datanya sama gitu. Nah itu. Tapi kalau seandainya dari penelitian administrasi ini misalnya sulit untuk dilakukan gitu kan, banyak pertimbangan lah, alamatnya jauh banget, beda kota, beda kecamatan, beda pulau misalnya, ya itu terpaksa kita lakukan penelitian lapangan gitu. Penelitian lapangan ini maksudnya ya kita datangi ke alamatnya, alamat yang sesuai NPWP itu kita datangi. Ada nggak sih dia alamat yang sesuai NIB itu kita datangi juga, ada nggak sih dia di alamat itu kan, alamat mana sih yang benar gitu kan. Nah nanti kalau ketemu misalnya kita ketemu sama perusahaannya, oh perusahaannya ada di alamat ini, kita minta lah mereka untuk melakukan perubahan data. Tapi kalau tidak ketemu ya terpaksa kita blokir, perusahaan itu kita blokir sehingga mereka tidak bisa melakukan kegiatan pabean kalau udah diblokir gitu. Biasanya kalau udah diblokir
Ya nanti mereka ketika ada kegiatan pabean mereka tidak bisa melakukannya, ya mereka datang sendiri gitu ke bea cukai. Nanti kita beritahukan gitu. Cuman memang sekarang kan lagi masa pandemi ya. Untuk penelitian lapangan ini hampir sangat sulit untuk kita lakukan karena sangat beresiko tinggi. Karena kan harus datang cek fisik lah istilahnya kan. Fisik ke lapangan gitu. Jadi untuk sekarang ini ya kita lebih menekankan pada MONEF yang berbentuk penelitian administratif. Dalam hal ini kita kirimkan surat permintaan untuk melakukan perubahan data. Begitu Mbak. Ada pertanyaan Mbak? Ya silakan. Ya. Mungkin ini yang terakhir ya Bu. Yang tadi cukup jelas ya Mbak? Cukup jelas Bu, udah cukup jelas. Udah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Pertanyaan terakhirnya mungkin apa sih catatan dan evaluasi dari penerapan sistem single identity ini ataupun OSS ini, dan juga harapannya dari teman-teman bea cukai ini untuk menjadi lebih baiknya ke depannya. Gimana Bu? Kalau menurut saya sih udah bagus ya. Kalau OSS ini udah bagus. Sampai saat ini penerapannya pun juga udah cukup bagus gitu. Hanya saja mungkin dari segi elemen data yang dimasukkan itu menurut saya sih masih agak kurang ya dibandingkan dulu. Tapi ya nggak masalah sih. Namanya kita sekarang di era digital ya. Apalagi menuju era digital, semuanya serba new normal sekarang kan. Apalagi COVID lagi kayak gini, lagi pandemi. Menurut saya itu udah cukup bagus lah. Dan sudah lumayan lah. Memang setiap kali masih terus kita lakukan evaluasi. Karena masih ada beberapa kekurangan, maklum namanya aplikasi kan pasti perlu perbaikan. Terus apalagi ini baru running 2 tahun ya, running 2 tahun. Jadi wajar lah masih banyak kekurangan gitu. Harapannya ya lebih baik lagi aja sih Mbak. Lebih baik lagi sama datanya itu kalau bisa ya kita dapatnya itu udah bagus lah. Dalam arti kata kita nggak dapat data-data yang sebenarnya tidak kita perlukan, yang seperti saya katakan tadi, data-data ganda itu udah nggak ada lagi gitu harapannya. Data-data ganda, double-double segala macam. Itu aja sih. Kalau untuk sekarang, ya saya nggak tahu sih nanti perkembangannya gimana gitu kan. Tapi untuk sekarang sih seperti itu aja. Ya, ada lagi Mbak? Terima kasih Ibu. Jadi dapat saya simpulkan dari penerapan OSS ini sebenarnya banyak sekali kemudahan ya Bu ya untuk menerapkan registrasi kebapeanan itu sendiri dan juga dari lembaga-lembaga kementerian lainnya. Tapi perlu adanya perubahan-perubahan untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu ya. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan dan juga sekaligus mengakhiri sesi wawancara kita pada siang hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarain pada siang hari ini. Ya. Mungkin saya lakukan lagi ya. Iya. Mungkin kita untuk dokumentasi Bu boleh saya foto dikit boleh Bu ya? Silakan. Tapi saya nggak pakai ini ya Mbak ya, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa Bu. Kayak gini aja. Soalnya hari libur jadi saya nggak pakai seragam tadi. Ya saya screenshot ya Bu, 1. Ini terlalu cantik soalnya. Nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa Bu. Saya screenshot. Ya udah. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya dan juga jawaban-jawabannya yang sangat jelas. Jadi lebih terbuka pengetahuan saya tentang single identity dan juga tentang data-data yang ada di kementerian atau lembaga, terkhusus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini. Siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi, boleh Mbak di WA aja ke saya. Misalnya kalau ada yang kurang-kurang. Ya.
Ya, siap. Silakan. Terima kasih. Iya. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau Ibu mau melanjutkan aktivitasnya untuk pada Zoom meeting kita kali ini. Siap, siap, siap ya. Makasih ya Mbak ya. Terima kasih, Bu. Ya.